me walking on it. Nama saya Vivi Nur Aisyah. Saya Saskia Dwi Rahmadani. Saya Belgadi Kaila. Saya Dewi Audi Sabila. Saya Ananda Sri Cahyani. Nama saya Farihatul Aini. Hai, saya Intan Nurhabipas. Afifah. Saya Hilya Aulia. Hai, saya Dita. Latar belakang Spanyol datang ke Indonesia. Setidaknya mulai abad 15 atau 16 Masehi, bangsa-bangsa Eropa mulai berlomba-lomba melakukan pelayaran menjelajahi samudera untuk menemukan dunia baru. Tujuan awal bangsa-bangsa Eropa, termasuk Spanyol, mencari daratan baru itu adalah untuk menemukan kepulauan sumber rempah-rempah. Saat itu, rempah-rempah menjadi komoditas mahal di Eropa, terutama karena berfungsi sebagai bahan pengawet makanan. Pengawetan makanan penting bagi masyarakat Eropa kala itu untuk menjaga kelaparan ketika musim dingin berlangsung. Ada peristiwa yang melatar belakangi penjelajahan samudera oleh bangsa-bangsa Eropa, termasuk Spanyol dan Portugis, yakni runtuhnya Konstantinopel akibat serangan Turki Utsmani pada 1453 Masehi. Menurut catatan Sadirman dan Aurwani, dalam sejarah Indonesia 2014, Konstantinopel dikuasai Turki Utsmani. Situasi ini menyebabkan akses perdagangan internasional di kawasan Laut Tengah terhambat. Dampaknya, harga rempah-rempah di Eropa melambung tinggi, sehingga bangsa-bangsa imperialis dari barat, termasuk Portugis dan Spanyol, mencari komoditi ke negeri-negeri di kawasan timur jauh, hingga Kepulauan Nusantara. Berikut adalah kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Tahun kedatangan bangsa Spanyol datang ke Indonesia pada tahun 1521. Tempat atau daerah bangsa Spanyol pertama mendarat di Indonesia di wilayah Tidore, Maluku. Tujuan, bangsa Spanyol ingin memperoleh keuntungan dan kekayaan dari perdagangan rempah-rempah dari Indonesia. Bangsa Portugis merasa tersaingi dan menentang kedatangan Spanyol, sehingga terbentuklah perjanjian antara keduanya, yaitu Perjanjian Zaragoza. Akibat dari perjanjian tersebut, bangsa Spanyol terpaksa harus pergi meninggalkan wilayah Maluku. Sedangkan Portugis tetap melanjutkan kegiatan perdagangan di wilayah tersebut. Reaksi masyarakat. Masyarakat Tidore menyambut baik bangsa Spanyol dan menjadikannya sekutu untuk melawan bangsa Portugis yang kala itu menguasai perdagangan rempah-rempah. Adalah nama-nama tokohnya. Yang pertama ada Ferdinand Magellan. Fernando de Magalhães atau sering disebut sebagai Ferdinand Magellan adalah penjelajah Portugis yang justru terkenal setelah berlayar atas nama Spanyol. Pada awal abad ke-16, ia sempat ikut dalam pelayaran bangsa Portugis. Namun, ketika keinginannya untuk memimpin ekspedisi ke Pulau Rempah-Rempah ditolak oleh Raja Manuel I, Magellan mantap untuk mencari dukungan kepada Raja Spanyol. Dan yang kedua adalah Sebastian Elcano. Sebastian Elcano adalah navigator Spanyol yang awalnya ambil bagian dalam penjajahan Ferdinand Magellan. Yang ketiga ada Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci, seperti Columbus, Amerigo Vespucci adalah pelaut dari Italia yang memilih berlayar untuk Raja Spanyol. Minatnya untuk menjelajah samudera pun muncul setelah bertemu dengan Columbus pada tahun 1496 Masehi. Kemudian pada tahun 1505 Masehi, Vespucci yang lahir dan besar di Italia akhirnya dinaturalisasi menjadi warga Spanyol. 3 tahun kemudian, ia dianugerahi jabatan sebagai Master Navigator Spanyol. Selanjutnya ada Hernán Cortés. Hernán Cortés adalah penjelajah yang diberi tanggung jawab mengklaim Meksiko untuk Spanyol. Namanya juga di Kekaisaran Aztec setelah membunuh Kaisar Montezuma. Pelayaran oleh Spanyol dipelopori oleh Christopher Columbus, namun rombongan ini tidak sampai ke Indonesia. Rombongan Christopher
Columbus hanya berhasil sampai di Haiti. Kepulauan Karibia, pelayaran yang dilakukan oleh Christopher Columbus menghasilkan pengetahuan akan benua baru yang sekarang dikenal dengan benua Amerika. Pelayaran bangsa Spanyol berhasil sampai ke Indonesia melalui jalur barat di bawah pimpinan Ferdinand Magelhaens dan Sebastián de Elcano, di mana Ferdinand Magelhaens melakukan pelayaran dari Spanyol menuju barat melalui Samudra Atlantik dan sampai pada sebuah selat Magellan. Setelah melewati Samudra Pasifik, rombongan ini berhasil mencapai Kepulauan Masava, Filipina. Sayangnya Ferdinand Magelhaens tewas di Filipina dan dilanjutkan oleh Juan Sebastián Elcano. Di bawah pimpinan Juan Sebastián Elcano, perjalanan Spanyol kali ini berhasil mencapai Maluku. Rombongan perjalanan Spanyol, perjalanan dan kembali ke Spanyol melalui Tanjung Harapan, sehingga dapat dikatakan bahwa rombongan pelayaran telah mengelilingi bumi, di mana Spanyol berangkat menuju jalur barat dan kembali dengan jalur yang berbeda dari arah timur. Nah, teman-teman, ini adalah gambaran jalur pelayaran bangsa Spanyol menuju ke bangsa Indonesia, yaitu dari Spanyol menuju ke Samudra Atlantik, disambung dengan menuju ke Selat Magellan, lalu ke Samudra Pasifik, kemudian menuju ke Filipina, lalu tibalah di Indonesia melalui daerah Maluku. Christopher Columbus adalah seorang navigator andal Spanyol yang diyakini keturunan Italia. Namanya dikenal sebagai penemu benua Amerika dan pelayarannya menandai awal abad kolonialisasi lintas Samudra Atlantik. Orang Spanyol yang memprakarsai penjelajahan samudra pertama kali adalah Christopher Columbus. Pada akhir abad ke-15, Christopher Columbus melakukan 4 kali penjelajahan melintasi Samudra Atlantik dari Spanyol. Tujuan Christopher Columbus melakukan penjelajahan adalah untuk menemukan rute dari Eropa ke Asia, tetapi ia justru menemukan Amerika. Sejarah pelayaran Christopher Columbus selama abad ke-15 dan ke-16, pemimpin negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mensponsori ekspedisi dengan harapan para penjelajah akan menemukan kekayaan dan daratan baru. Bangsa Portugis yang menjadi pelopor penjelajahan samudra berhasil mengangkut rempah-rempah, emas, hingga budak dari Asia dan Afrika ke Eropa mulai 1420-an. Rute mereka adalah dengan berlayar di sepanjang pantai barat Afrika hingga ke Tanjung Harapan. Kala itu, mencapai Asia dan Eropa melalui jalur darat dirasa hampir mustahil karena banyaknya musuh yang harus dihindari. Christopher Columbus, putra saudagar yang lahir pada 1451, memiliki ide berbeda dari bangsa Portugis. Pengalaman selama bekerja di kapal dagang membuat dirinya berpikir untuk menemukan Asia melalui Atlantik. Columbus menyuguhkan idenya kepada petinggi Portugal dan Inggris, tetapi ditolak karena dengan alasan bahwa ide Columbus itu gila karena ingin mencari Asia. Columbus mengajukan permintaan bantuan kepada Raja Spanyol untuk berlayar mencari sumber rempah-rempah yang ada di benua timur. Permintaan Columbus tersebut dipenuhi oleh penguasa Spanyol, yaitu Raja Ferdinand dari Aragon dan Ratu Isabella dari Kastil, dengan diberikannya 3 kapal dengan segala perlengkapannya. Sebelumnya, Columbus dan Raja Spanyol mengadakan kontrak yang berisi Columbus diperbolehkan mengambil 10% saja dari harta yang ditemukan. Selain itu, ia akan diberi gelar bangsawan dan jabatan gubernur di setiap negeri yang ditemukannya, seperti Salvador, Kepulauan Bahama, atau kepulauan tersebut bukan di Hindia Timur seperti yang diasumsikan oleh Columbus. Selama berbulan-bulan berikutnya, Columbus berlayar dari pulau ke pulau di wilayah yang sekarang disebut sebagai Pulau Karibia. Columbus mencoba menemukan emas, rempah-rempah, dan barang berharga lainnya yang telah ia janjikan kepada penguasa Spanyol. Tetapi saat pencarian, ia tidak menemukan banyak. Columbus mencatat pengalaman penjelajahannya secara terperinci ke dalam sebuah jurnal. Ia kemudian menghadiahkan jurnal tersebut kepada Ratu Isabella. Penjelajahan Christopher Columbus selanjutnya yaitu pada September 1493, Christopher Columbus kembali ke Amerika hanya untuk menemukan pemukiman Hispaniola
yang ditinggalkannya telah hancur. Ia lantas menugaskan dua saudaranya, Bartolomeo dan Diogo Columbus, untuk membangun kembali daerah tersebut. Sementara itu, Columbus melanjutkan pelayaran ke barat untuk mencari emas dan barang-barang berharga lainnya, tetapi tidak membuahkan hasil. Sebagai gantinya, ia mengirim 500 budak untuk Ratu Isabella yang kemudian ditolak. Pada Mei 1498, Columbus melakukan penjelajahan ketiganya melintasi Atlantik. Columbus mengunjungi Trinidad dan daratan utama Amerika Selatan sebelum kembali ke Hispaniola. Di Hispaniola, ia harus memadamkan pemberontakan yang dilakukan koloni melawan dua saudaranya. Saudara Columbus dianggap sangat brutal mengelola wilayah itu, sehingga Spanyol harus mengirimkan gubernur baru untuk menggantikannya. Setelah itu, Columbus ditangkap dan dikembalikan ke Spanyol karena dituduh sebagai pemimpin yang inkompeten dan tiran. Pada 1502, Christopher Columbus dibebaskan dari segala tuduhan, tetapi semua gelar bangsawannya dicabut. Ia kemudian mengajukan permintaan maaf kepada Raja Ferdinand agar diizinkan untuk melakukan satu penjelajahan lagi. Setelah permintaan itu disetujui, Columbus bertolak pada Mei 1502 untuk menemukan Selat Malaka. Akan tetapi, 4 kapal yang dibawanya terhantam badai dan tinggal 2 yang tersisa. Sepanjang 1502, Columbus sempat berlabuh di Jamaika, Honduras, Puerto Castilla, Nicaragua, Costa Rica, dan Panama. Pada 1504, Columbus kembali ke Spanyol dengan tangan kosong dan akhirnya meninggal pada 1506 karena sakit. Meski terkenal karena dianggap sebagai penemu dunia baru atau yang sekarang disebut benua Amerika, tetapi Christopher Columbus sebenarnya bukan orang Eropa pertama yang berkunjung ke Amerika, sebab pemimpin bangsa Viking Leif Erikson lebih dulu sampai di Kanada pada abad ke-11. Namun, penjelajahan Columbus menandai awal kolonialisasi oleh bangsa Eropa di Amerika yang bertahan selama berabad-abad. Di sisi lain, Columbus juga dianggap telah berakibat pada punahnya penduduk asli Amerika. Pasalnya, setelah kedatangannya, wabah seperti cacar mulai menjangkit penduduk asli yang tidak memiliki kekebalan tubuh terhadap penyakit tersebut. Setelah kematiannya, penamaan Amerika dilakukan oleh ahli geografi Jerman Walt Muller yang membaca tulisan-tulisan Amerigo Vespucci. Pada awalnya, Walt Muller sangat yakin bahwa Amerigo Vespucci adalah orang yang pertama menemukan benua Amerika. Meski pada akhirnya kekeliruan itu berusaha dikoreksi dengan berupaya mengubah nama benua itu menjadi Columbia, tetapi nama Amerika telah menyebar luas di masyarakat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.